Ya, pemirsa langsung saja kami ajak Anda untuk bergabung bersama dengan tante korban almarhumah Nia, yaitu Ibu Gumaria Anita. Selamat pagi, Bu Anita. Selamat pagi, Mbak. Ya, kita sebelumnya juga seperti yang kemarin kami sampaikan, kita turut prihatin dengan apa yang menimpa Nia. Dan hari ini alhamdulillah pihak kepolisian juga sudah memberikan informasi yang terbaru bahwa Ya. sudah terjadi penangkapan kemarin. Bagaimana Ibu melihat adanya yang sudah diberikan pihak kepolisian bahwa sudah ditangkap tersangka ini? Ya, kalau keluarga sih alhamdulillah, walaupun ya agak kecewa juga gitu, karena udah bikin greget Hmm. warga kayak gitu. Gitu, Mbak. Apa yang bikin kecewa apa, Bu? Ya kan jujur aja sebagai keluarga kami tuh pengen mukul gitu. Gimana sakitnya anak kami, dia juga harus rasakan walaupun nggak sampai istilahnya dia tuh meninggal gitu Ya. kan. Paling nggak dia merasakan sakitnya anak kami gitu. Ini Oke. sebagai keluarga ya, Mbak. Oke. Iya. Dari perbincangan terakhir, Bu, apakah ada rencana dari pihak keluarga untuk menemui pelaku, untuk mengklarifikasi misalnya? Nah, itu semalam pengacara udah datang karena saya punya anak kecil jadi nggak final dari keputusan itu saya nggak tahu gitu. Oke. Tapi kalau misalkan Bu ada rencana itu, artinya pihak keluarga korban ini bersedia gitu untuk menemui tersangka? Kemungkinan bisa. Kalau dari dari mulai awal pembahasan kayaknya ada sih. Oke. Mungkin jika itu kemudian terjadi begitu, pertemuan itu terjadi, apa yang ingin pihak keluarga sampaikan? Mungkin Ibu pribadilah, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada pelaku? Kalau saya nggak pengen nyampaikan apa-apa. Saya cuma pengen dia merasakan sakit kalau diri saya pribadi gitu. Walaupun dia nggak dimati atau diapain gitu. Pokoknya saya pengen apa yang dirasakan sakit anak saya, dia juga merasakan. Itu keinginan saya pribadi. Oke. Soalnya nggak ada Bu kata-kata Anita yang mungkin lain sudah buat dia mendapatkan gitu. informasi juga mengenai motifnya, mungkin dari pihak kepolisian sudah ada informasinya Bu Anita ketika dilakukan penangkapan ini? Belum ada motifnya apa, kan masih dalam pemeriksaan karena dia baru sore kemarin Iya. ketemunya. Oke. Mungkin Ibu bisa ceritakan kepada kami bagaimana sebenarnya Nia ya? Nia, maksud kami, dengan IS ini, apakah memang saling mengenal, Bu? Satu sama lain? Kalau mengenal secara komunikasi hanya jual beli dagangan aja gitu, karena dia kan warga kampung sebelah. Nia kan jualannya sampai ke kampung sebelah, bukan di kampung sini aja gitu. Nah, setelah saya dapat informasi, ini pelaku sama saksi itu suka beli gorengan anak saya gitu. Jadi kenalnya hanya begitu aja, enggak yang akrab atau tetangga sebelah rumah, bukan. Tapi Nia pernah cerita tidak Bu Anita, pernah diganggu oleh orang-orang sekitar, termasuk juga mungkin tersangka ini? Anak saya memang suka curhat ya, tapi dia nggak pernah ngomong kalau dia diganggu seseorang gitu, enggak. Malah dia suka cerita, "Bu, Nia tadi jualan, alhamdulillah ada uang kembalian 20, orang tuh nggak mau terima," katanya begitu. Jadi nggak ada apa-apa, nggak ada yang ada yang ganggu, ada yang naksir, ada yang nembak Iya. dia gitu, nggak ada. Bu Anita, lokasi Nia ketika berjualan itu memangnya sepi atau bagaimana ya kondisi situasi di sekitar jualan gorengan ini? Kalau lihat dari layar kayaknya memang tempat kami ini kayak hutan, sebenarnya enggak. Kampung kami ini persawahan dengan perkebunan gitu. Nah, perkebunannya kebanyakan di kampung kami ini adalah kebun durian. Oke. Nah, gitu. Yang dilaluinya tuh jalan umum, mobil aja bisa lewat. Semalam-malam hari itu bisa lewat orang di situ, nggak sepi-sepi amat gitu kan. Cuman waktu kejadian suasana lagi hujan di situ, Ya. otomatis orang nggak ada Oke. yang keluar gitu loh, Mbak. Oke. Tadi Ibu Anita bilang bahwa pelaku ini, tersangka ini, kerap membeli gorengan bersama dengan sejumlah saksi lainnya begitu. Artinya ada teman-temannya dari pelaku yang juga ikut
kerap membeli gorengan ke Nia setiap harinya begitu? Kalau dari informasi setelah anak saya hilang, itu katanya begitu. Tapi kalau anak saya cerita, memang di situ orang suka beli gorengan dia gitu. Soalnya setiap anak saya dapat rezeki lebih, itu dia ngomong, "Bu, tadi Nia beli di sana itu ada orang di warung itu belanja tuh," katanya. "Kembaliannya nggak diambil, katanya buat Nia," gitu. Jadi makanya saya tahu ceritanya. Juga saya hubung-hubungkan dengan Oke. informasi kemudian. Iya. Ibu Anita tadi sempat mengatakan bahwa Nia ini berjualan gorengan tidak hanya di kampung tempat tinggalnya Nia ya, tapi juga di kampung sebelah. Artinya sebenarnya bagaimana? Apa setiap hari ke kampung sebelah jualannya atau memang dibagi waktunya, Bu? Dia tiap harinya tuh jualan, itu startnya tuh paling cepat jam 3, paling telat itu setengah 4. Dia rutenya di kampung kami dulu. Nah, kalau misalkan jualan dia itu berlebih, dia akan ke kampung sebelah gitu. Oh. Rute Oke. dia memang kayak Bu, itu jalan yang ditempuh itu aja, nggak ada yang lebih. rutenya sudah pasti ya, tidak akan berbeda biasanya. Diganti-ganti. Bu, Iya, tadi ada enggak informasi terlalu. juga dari pihak kepolisian yang kemudian menginterogasi awal lah kepada pelaku bahwa kabarnya pelaku ini melakukan perbuatannya sendirian, Bu. Apakah Ibu punya keyakinan yang sama mengenai hal tersebut? Enggak, saya nggak percaya. Apalagi saya setelah itu dapat informasi barang bukti bukan satu orang lebih. Saya udah mencari Artinya informasi Ibu itu. dapat barang buktinya apa, Bu? Dapat informasinya apa? Ada berapa orang juga, Bu? Lebih dari satu, saya nggak bisa gimana ya, nggak bisa nyampein itu Iya. yang berhak Iya, iya. menyampaikan adalah kepolisian, tapi saya dapat informasi begitu. Ya, tapi apa yang melatar belakangi keyakinan Ibu bahwa pelaku tidak melakukan perbuatannya sendirian, Bu? Karena barang bukti nih juga dari situasi Oke. lokasi dari tempat kejadian hingga dia dikuburkan. Itu saya udah telusuri itu. Mm-mm. Baik, Ibu Itu untuk lokasi penangkapan ini jauh tidak dengan TKP, atau Bu? TKP. Dengan Nia berjualan gorengan ataupun dengan rumah Nia gitu. Jadi misalnya melihat Nia berjualan dan lain sebagainya. Enggak jauh Mbak, kurang lebih 1 kilonya. Oh. Dan lagi juga Oke. lokasi penangkapan ini di perkampungan loh Mbak. Bukan yang Iya. kayak dekat hutan kata Mbak itu bukan. Di belakang rumah itu Oke. adalah peninggalan zaman Belanda Mbak. Jadi kayak apa ya? Tanah kosong aja bukan hutan itu Mbak. Soalnya di situ komplek sekolah dari TK, SD, SMP, SMA. Jadi kami memang nggak menyangka kalau dia tuh di situ gitu loh. Oke. Kalau dari tempat almarhumah dikubur oleh pelaku ini, dari tempat TKP pembunuhannya itu jauh apa dekat? Bagaimana kemudian mungkin Ibu punya tahu informasi bagaimana kemudian pelaku membawa korban ke lokasi itu? Maaf bisa diulang tadi ada motor lewat. Iya. Untuk tempat almarhumah dikubur oleh pelaku ini, Bu, apakah memang jauh dari lokasi TKP pembunuhannya, Bu? Kalau dia dibunuh itu saya belum tahu di mana lokasinya. Tapi tempat dia dikuburkan itu kurang lebih berkisar 600-500 meter deh dari rumah korban. Oke. Jadi dengan jarak seperti itu memungkinkan untuk dilakukan oleh seorang diri, Bu, oleh pelaku ini? Menurut Enggak, Ibu? kan tadi saya bilang enggak mungkin Mas, soalnya gini, dia tuh kalau rute jejaknya dia tuh melalui ke atas bukit dulu ke komplek perkuburan gitu. Udah gitu saya lihat itu ada jejak menurun lagi bukitnya gitu. Setelah menurun itu kalau dia bisa pilih 2 jalur. Kalau enggak jalur mendaki lagi, kalau enggak melalui paret. Tapi paret irigasi yang gede gitu. Baik. Bu Anita, berdasarkan dengan apa yang sudah disampaikan pihak kepolisian bahwa tersangka ini juga kan ada beberapa kasus lainnya ya. Nah artinya tapi dia dikenal di kampung itu seperti apa sosoknya sebenarnya? Apakah memang kelakuannya ataupun perilakunya sudah menandakan bahwa dia itu tidak baik-baik gitu? Ya, kalau saya dapat informasi dari kampung sebelah, karena dia bukan sekampung ya, hanya kampung sebelah, dia memang residivis.
memang suka maling-maling gitu, dan memang waktu cerita tuh orang-orang dia memang suka maling gitu, dan kami pun banyak kehilangan tabung gas, kompor gas kayak gitu. Hmm, hmm, hmm. Memang udah Baik. jadi pembahasan orang di kampung dia gitu. Baik, Bu Anita, kalau saya tidak salah, almarhumah Nia ini punya kemampuan bela diri kalau tidak salah ya, punya kemampuan bersilat begitu ya, bahkan sempat mengajar silat kepada anak-anak di kampung, Ya, betul? betul. Oke, dengan kemampuan Nia yang Ibu tahu saat ini, jika berhadapan 1 lawan 1 misalnya dengan pelaku, dihadapkan pada saat kondisi kejadian itu terjadi, Ibu yakin bahwa Nia bisa melawan pelaku ini begitu? Kalau memang situasinya 1 lawan 1. Ya, kalau dia sehat 1 lawan 1, karena ini laki-laki badannya kecil, insya Allah saya yakin. Tapi tanpa no sabu-sabu ya, karena orang ini kan penyabu nih. No sabu-sabu, dia sehat, anak saya sehat, insya Allah. Nah, situasi kemarin anak saya hilang itu, anak saya lagi tidak enak badan. Dia hilang kemarin tuh Baik. masih tidak enak badan. Baik. Semoga saya nanti dugaan Ibu bisa dijawab oleh pihak kepolisian yang pada pagi hari ini juga akan memberikan keterangan pers ya kepada media dan juga publik terkait kasus ini. Terima kasih Ibu Gumaria Anita sudah berbagi informasi kepada kami. Sekali lagi kami mengucapkan turut berduka cita atas apa yang menimpa kerabat Ibu. Ya, Selamat makasih pagi Mbak. Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, usai jeda kami akan menghadirkan sejumlah informasi penting lainnya untuk Anda. Jangan kemana-mana, kami segera kembali.